Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita part ke-8 dari prediksi soal KSM 2024 tingkat MI Matematika Terintegrasi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas 3 buah soal terkait tentang zakat, infak, dan juga sedekah. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian yang menonton video ini, adik-adik ataupun rekan-rekan guru ataupun orang tua siswa yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari KSM 2024 dan juga latihan-latihan soal yang kami buat tiap harinya. Jadi kalau misalkan sudah di subscribe, jangan lupa untuk berlangganan minimal juara tingkat kabupaten. Kenapa? Karena nantinya kalian akan bisa menonton video-video eksklusif yang hanya bisa dinonton di tingkatan ini saja. Dan juga kalau misalkan kalian berminat untuk memiliki PDF prediksi soal dan pembahasan KSM 2024 tingkat MI untuk yang kabupatennya matematika terintegrasi itu kami sudah membuatnya sesuai dengan kisi-kisi nomor 1 sampai 25. Kalau misalkan kalian berminat, harganya lagi promo 60.000 saja untuk 100 orang pembeli pertama. Nah, kalau misalkan kalian berminat, silahkan hubungi Mimin di 0878 6062 2162. Yuk miliki sekarang dan persiapkan dirimu menghadapi KSM tahun ini. Oke, di sini kita akan mulai dari soal nomor 22. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada hari Jumat, setiap siswa kelas 5A memberikan infak seikhlasnya. Uang yang terkumpul dari infak tersebut sebesar 102.000. Jumlah anak di kelas sebanyak 27 orang. 3 orang siswa berinfak masing-masing Rp2.000 dan anak yang lain berinfak dengan jumlah yang sama. Jumlah infak masing-masing anak lainnya adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan membuat kalimat matematika yang tepat dari soal cerita tadi. Nah, di sini kan dikatakan bahwa ini ada infak ya. Di infak ini dikatakan seikhlasnya, tetapi di sini disampaikan ada 27 orang totalnya dengan total infak sebesar Rp102.000. Nah, kemudian dikatakan di sini ada 3 orang yang memiliki jumlah infak yang berbeda dari teman-teman yang tersisa lainnya. Dikatakan 3 orang siswa berinfak masing-masing Rp2.000. Nah, di sini cara untuk menuliskan kalimat matematikanya berarti di sini ada 3 orang yang infaknya adalah 2.000, maka kita kaliin 3 kali 2.000. Kemudian karena kita tahu bahwa totalnya 27, berarti kan 27 kita kurangin dengan 3 dulu supaya kita tahu berapa sisa siswa lainnya yang memiliki jumlah infak yang sama. Maka di sini kita tahu bahwa 24 orang itu memiliki infak yang sama. Jadi kita harus misalkan dulu jumlah infak dari mereka 24 orang ini. Jadi misalkan infaknya mereka 24 orang itu adalah X. Jadi X adalah infak 24 orang tersisa. Nah, kalau misalkan kalian sudah misalkan seperti ini, kita akan tuliskan kalimat matematikanya. Berarti 3 dikalikan 2.000 ditambah dengan 24 dikaliin dengan jumlah infaknya yaitu X. Maka ini nilainya bakal sama dengan totalnya tadi Rp102.000. Nah, kita tinggal hitung yang sebelah kiri. 3 kali 2.000 kan 6.000. Maka 6.000 ditambah dengan 24X ini sama dengan Rp102.000. Maka ini 6.000-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Karena dia awalnya positif, pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Maka kita tuliskan 24X itu sama dengan Rp102.000 dikurangin dengan Rp6.000. Maka kita peroleh 24X itu sama dengan Rp102.000 dikurang 6.000, dapatnya adalah Rp96.000. Maka nilai X-nya kita bisa dapat dengan cara Rp96.000 kita akan bagi dengan 24 pengalinya tadi X-nya itu ketika dipindahkan ke ruas kanan akan menjadi pembaginya. Nah, selanjutnya kita tinggal bagi aja 96 bagi 24 itu hasilnya adalah 4. Maka di sini kita tulisin nilai X-nya itu ternyata adalah Rp4.000. Karena 24 kali 4 hasilnya 96. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilainya. Berarti kita sudah tahu jawaban dari soal ini ternyata 24 orang yang lainnya memiliki infak sebesar Rp4.000. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Seperti itu, semoga kalian pahami ya untuk penyelesaian soal kali ini. Oke, kalau misalkan ada yang belum kalian pahami, jangan lupa untuk komen di bawah ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini di soal nomor 23, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Keluarga Aisyah berjumlah 5 orang. Setiap orang Islam wajib membayar zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jika harga beras Rp12.000 per liternya, maka jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh keluarga Aisyah untuk membayar zakat fitrah adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita mengetahui bersama tadi bahwa ada 5 orang anggota dari keluarga Aisyah ini. Nah, semuanya itu membayar zakat fitrah selama dia masih hidup ya. Maka dari itu di sini kita harus mengetahui dulu bahwa di sini dikatakan tadi kan harga berasnya itu dalam liter. Maka kita harus mengetahui berapa banyaknya beras yang harus dibayarkan agar masing-masing orang ini memenuhi syarat dari pembayar zakat fitrah. Nah, ternyata di sini zakat fitrah itu bisa dibayarkan dalam bentuk kilogram berasnya dan juga liter.
Kalau misalkan dalam kilo, dia harus membayar sebanyak 2,5 kilogram beras atau bahan pokok yang digunakan masyarakat setempat. Kalau misalkan dalam liter, ternyata adalah sebanyak 3,5 liter. Jadi berbeda ya, tergantung dengan kalau misalkan diketahui nilai harganya itu dalam apa. Kalau dalam liter berarti pakai yang 3,5, kalau dalam kilo berarti pakai yang 2,5 kilo. Nah, pada soal ini kita menggunakan yang liter, maka kita pakai 3,5 liter beras sebagai syarat dari pembayaran zakat fitrah per orangnya. Ingat, ini adalah per orang, jadi ini adalah per orang ya. Nah, di sini coba kita hitung dulu kalau misalkan untuk biaya zakat fitrah satu orang. Nah, di sini untuk satu orang caranya sangat mudah, kita tinggal kaliin 3,5 liter itu dengan harganya. Dengan harganya yaitu Rp12.000 per liternya. Nah, di sini kan liternya bakal saling menghabisi, maka tersisa harganya saja. Nah, di sini kita hitung ya, 12 dikaliin dengan 3,5. Berarti kan kali dengan 35 dulu ya. Dapat di sini 0, ingat 1, 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. Kalau dikalikan 1, ditulisin ulang aja. Kita jumlahin 0, 2, ingat 1, dapatnya 4. 42 ya, karena di sini ada 0 kita taruhkan, maka dapatnya 42. Maka di sini banyaknya uang yang harus dibayarkan per orangnya ternyata adalah sebanyak Rp42.000. Nah, ini adalah biaya per orangnya. Karena di sini keluarganya si Aisyah itu ada 5 orang, maka kita tinggal kaliin aja nilainya tadi dengan 5, berarti di Rp42.000 mau dikaliin dengan angka 5. Tentu hasilnya adalah sebanyak Rp210.000. Maka untuk keluarga Aisyah itu harus membayarkan seharga Rp210.000 berasnya yang harus dia kumpulkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Seperti itu. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang D, yaitu Rp210.000. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan kali ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan soal selanjutnya, di sini Mimin ingin mengingatkan buat kalian siapa nih yang lagi mempersiapkan diri menghadapi KSM tahun ini. Tentu kalian harus tahu bahwa untuk soal-soal KSM itu pasti ada 5 soal yang terintegrasi dengan agama. Nah, karena kita tidak tahu soal apa saja yang akan keluar, kita harus belajar sesuai dengan kisi-kisinya tentunya. Jadi di sini bimbingan belajar Ar-Rayhan itu menyediakan modul keislaman untuk persiapan KSM sesuai dengan kisi-kisi yang beredar dari pusat. Jadi kalau misalkan kalian mau memiliki modul ini secara keseluruhan, di sini sudah ready sekitar 13 modul, bisa kalian miliki, masih ada 2 modul dalam pengerjaan. Nah, kalau misalkan kalian ingin membeli modul-modul ini secara banyak, kami akan berikan diskon menarik buat kalian. Yuk miliki sekarang dan persiapkan dirimu menghadapi KSM tahun ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 24. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pak Fahri menyiapkan sedekah sebesar Rp800.000 untuk diserahkan ke masjid dan anak yatim. Pak Fahri sudah menyerahkan ke masjid sebesar Rp240.000 dan sisanya untuk anak yatim dengan ketentuan anak yang bersekolah di SMP memperoleh 2 kali anak SD. Perbandingan anak SMP dan SD yang akan menerima sedekah adalah 4:6. Maka tiap-tiap anak SD mendapatkan sedekah sebesar titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kan totalnya adalah Rp800.000 mau dibagi ke masjid, kemudian ada anak yatim juga. Nah, untuk masjid kan Rp240.000, berarti di sini kita coba hitung untuk anak yatimnya berapa ratus ribu. Caranya sangat mudah, Rp800.000 kita mau kurangin dengan Rp240.000 untuk mendapatkan bagian dari anak yatim. Anak yatim ini akan diberikan bantuan ya oleh Pak Fahri dalam bentuk sedekah. Nah, jumlahnya itu tinggal kita kurangin aja ya, 800 kita kurangin dengan 240. Ini kita kurangin, ini tentu minjam, dapatnya di sini 7, tersisa 10 kurang 4 6, 7 kurang 2 5. Berarti bagian yang dia sedekahkan kepada anak yatim adalah sebesar Rp560.000. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa bagian yang SMP itu memiliki 2 kali lipat yang bagiannya SD. Maka di sini kita misalkan dulu bahwa kalau misalkan kita tuliskan untuk yang SMP adalah X, misalkan kita SMP itu adalah X, sedangkan yang SD adalah Y. Nah, setelah kita misalkan bahwa banyaknya anak SMP adalah X dan banyaknya anak SD yang akan dibagikan ini adalah Y, maka di sini kita manfaatkan perbandingannya ya, di sini bahwa X banding Y itu sama dengan 4:6. Nah, ini kan ada total uang yang akan dibagi-bagikan ya, bahwa di sini kita mau mencari yang ditanyakan adalah yang diterima anak SD. Maka kita harus mengetahui bahwa di sini banyaknya anak SMP itu kan memiliki 2 kali lipat bagian dibanding dengan anak SD ya. Maka dari itu di sini banyaknya
anak SMP yang 4 tadi, karena dia menerima 2 kali lipat bagian dibanding dengan anak SD, maka 4-nya ini kita harus kaliin dengan 2. Maka kita peroleh perbandingan uang yang akan diterima. Jadi ini adalah uang yang diterima ya, perbandingan uang yang diterima untuk yang SMP dan juga yang SD adalah 8:6. Jadi yang awal tadi ini adalah banyak anak ya, perbandingan banyak anak. Sedangkan untuk perbandingan banyaknya uang diterima, banyaknya anak yang SMP harus dikaliin dengan 2 karena masing-masing anak SMP memperoleh 2 kali lipat dari yang diterima oleh anak SD. Seperti itu. Maka di sini karena kita sudah tahu perbandingan totalnya itu adalah 8:6, maka kita tinggal ubah saja sedemikian sehingga nanti kita akan mencari nilai SD berapa yang akan mendapatkan sedekahnya. Nah, di sini kan ini adalah X ya, ini X, ini Y. Maka yang SD yang Y. Nah, untuk mendapatkan banyaknya yang diterima oleh Y, ini berarti kita tinggal hitung aja 6 per totalnya. 8 tambah 6 itu berapa? 8 tambah 6 14. Maka di sini 6 per 14 dikaliin dengan total uang yang akan dibagi-bagi, yaitu 560. Maka di sini kita bagi dulu 56 dibagi 14 itu berapa? Ini jawabannya adalah 4 ya, karena 56 itu didapat dari 14 kali 4. Maka dari itu kita tinggal kaliin aja yang di bagian atas, 6 dikaliin dengan 4, dapatnya berapa? Dapatnya 24. Nah, setelah kita kalikan, maka kita akan memperoleh total yang diterima oleh anak SD itu adalah sebanyak Rp240.000. Nah, karena kita tahu bahwa tadi ada 6 di sini untuk bagiannya anak SD, maka kita tinggal bagi lagi dengan 6, yaitu kita akan dapat bagian dari masing-masing anak SD ternyata adalah sebanyak Rp40.000. Atau kalau misalkan mau cepat, yang 6-nya tadi ini langsung diganti dengan angka 1 karena yang ditanya adalah masing-masing anak SD ya, karena kita sudah tahu bahwa yang anak SMP mendapatkan 2 kali lipat seperti itu. Maka di sini kita dapat jawabannya untuk yang bagiannya masing-masing anak SD ternyata memperoleh sebanyak Rp40.000 uang dari Pak Fahri. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah soal latihan terkait tentang materi zakat fitrah dan juga tentang sedekah dan juga infak yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Nah, sebelum kita akhir video ini, di sini Mimin promosi dulu. Kalau misalkan kalian lagi nyari pembahasan KSMMI tingkat provinsi tahun 2023 dari matematika terintegrasi nomor 1 sampai dengan 25, di sini Bimbingan Belajar Ar-Rayhan itu menyediakannya pembahasannya lengkap dari 1 sampai 25 dengan pembahasannya insya Allah mudah kalian pahami. Kalau misalkan kalian berminat, harganya itu lagi promo Rp80.000 saja. Ini untuk 100 orang pembeli pertama. Kalau misalkan kalian berminat, di sini hubungi Mimin ya di 087860622162, ada gratisan bonus modulnya loh. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.